Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada. Kesempatan minggu ini, saya yakin dan percaya bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari-hari perjalanan hidup kami merasa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga kami, bahkan di dalam hal yang terburuk di dalam kehidupan kami. Engkau selalu setia hadir. Engkau selalu memberkati kami. Engkau menjadi orang, menjadi pribadi yang terbaik dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami naik tinggi seperti Raja Wali, Engkau pun hadir menemani kami, menjaga setiap kami, untuk kami selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Kesempatan hari ini Tuhan, biarlah hidup kami boleh kami persembahkan kepadamu. Haleluya, kami akan mulai ibadah kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan kita, menjadi andalan kita di dalam hari-hari kita melewatinya. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat luar biasa. Amin.
ada satu pujian yang sungguh-sungguh kita lanturkan kepada Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Tidak pernah ada Allah lain selain Allah yang kita sembah. Dia yang seringkali memberikan kita hal-hal yang luar biasa buat kita. Firman Tuhan akan kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadikan hari-hari kita sungguh menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena hari-hari ini dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan itu, tetapi hanya Yesus yang memberikan itu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut Kau bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Pujikan pujian ini, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kuasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau Tuhan lebih segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama
Tuhan Rajaku, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah yang menjadi Allah yang terindah di dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kami Tuhan, kami memerlukan firman-Mu hadir dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui bukan menjadi hari yang semakin hari semakin baik, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam kemah Tuhan, ketika kami ada di dalam perjalanan Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami selalu mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, yang setiap minggu kami dengar, bukan menjadi rutinitas biasa, tetapi firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman mengajarkan setiap kami, belajar setiap hari. Firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami, memberkati hidup kami, menjadi kekuatan kami untuk kami melalui hari-hari kami. Kami sungguh tidak berdaya Tuhan ketika kami tidak ada di dalam Tuhan, tapi kami percaya biarlah firman Tuhan selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati dan pikiran kami, siapkan seluruh kehidupan kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman itu di dalam hati kami masing-masing. Kami siap menerima firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Doa saya semua sehat selalu dan rohani saudara tetap kuat hari-hari ini. Nah saudara-saudara, di hari Minggu ini, di pagi hari ini, saya akan memberikan satu tema berbicara tentang jalan pintas. Sekali lagi, jalan pintas. Mari sama-sama kita akan membuka beberapa ayat yang akan saya baca buat saudara. Mengawali akan firman Tuhan ini, saya ambil di dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sekali lagi, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis. Kata engkau di sini, engkau adalah huruf besar, berarti Allah sendiri ya. Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Katakan amin saudara. Nah saudara, jalan pintas itu adalah jalan yang alternatif ya. Banyak orang hari-hari ini mengambil jalan pintas saudaraku ya. Memang jalan pintas itu mempermudah dalam segala hal. Ya, dunia yang sekarang kita diami itu dunia yang instan, semua serba instan. Ya, serba cepat. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang hari-hari ini pengen cepat, tidak melalui suatu proses ya. Nah, kenapa proses itu penting? Karena proses itu membuat kita punya satu pengalaman
Nah, namanya proses itu adalah pengalaman-pengalaman yang membuat hati kita belajar dari segala kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan bukankah ya, apalagi kalau kita melihat tokoh-tokoh gereja kita, bapak-bapak gereja, bagaimana mereka merintis ya dari awal lewat proses Tuhan, dan hasilnya begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Allah berbicara pada saat ini, jejak orang benar adalah lurus. Jejak berarti kata jejak itu langkah, ya, langkah. Langkah orang benar, lurus. Orang benar itu adalah orang yang senantiasa mengikuti akan aturan. Orang benar itu senantiasa mengikuti akan jalur-jalur yang sudah ditentukan. Nah, orang benar itu adalah orang-orang yang senantiasa hidup mau diatur, hidup mau diajar, ya, hidup mau dibentuk, ya. Karena kalau kita lihat manusia itu ketika lahir, ya, ada dosa temurun, ya. Sifat dosa itu ada, sifat itu dosa itu ada. Sebab itu mulai dari bayi sampai besar, ya, dia harus diajar, dituntun, diberikan satu pengetahuan, diajar oleh kebenaran firman Tuhan supaya hidupnya lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak membuat hal-hal yang menyakitkan, saudaraku. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis. Kata merintis ini adalah sesuatu yang proses, ya. Di dalam melayani Tuhan, orang membangun usaha, ya. Kalau saya perhatikan dari kecil sampai besar, ya. Begitu juga dengan menjadi pelayan Tuhan, ya. Membangun satu sidang itu tidak langsung besar, tetapi harus melewati yang namanya merintis, ya. Merintis itu ya hal yang sangat sukar, ya. Dan banyak proses, banyak pergumulan, bahkan pun suka, ya. Merintis itu ya duka yang lebih banyak, ya. Nah, itu merintis. Tetapi kalau kita bertahan, ya, kalau kita bertahan, maka kita melihat akan hasilnya itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita akan melihat, ya, hasil itu. Dan ini memang standar firman Tuhan. Bagaimana orang berhasil, bagaimana anak Tuhan, baik dunia usaha, baik kita melayani Tuhan, standar Alkitab menjelaskan bahwa harus mulai dari bawah, ya, dari bawah. Saudaraku, harus mengalami suatu perjalanan yang membuat saudara terbentuk, dan saudara, ya, karakter kita akan ditajamkan, sifat kita akan, ya, dibentuk sedemikian rupa supaya saudara menjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai kualitas yang tinggi, saudara-saudara. Ya, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus bagainya, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus datang aja di dunia ini. Dia datang dengan wujud manusia. Dia lahir dari Maria, kemudian dia selama 30 tahun dia berada di tengah-tengah keluarga, dia menjadi tukang kayu, dan orang-orang tidak mengenal mereka, Yesus. Tetapi ketika 30 tahun, ya, dia dibaptis, ya, dia menunjukkan diri sesuai apa yang difirmankannya. Barulah kita melihat luar biasa pelayanan Yesus. Nah, saya percaya kesuksesan itu awal dari merintis. Amin, saudaraku. Kesuksesan, keberhasilan daripada seseorang itu awal daripada dia harus merintis. Ya, bagaimana dia membangun sesuatu yang kecil, kemudian jadi besar, saudaraku. Saya akan baca juga Amsal 16 ayat yang ke-25. Saya sudah catat di sini. Ada jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ada orang menyangka, oh itu bagus, ya, lurus. Itu pandangannya sendiri. Tetapi, ya,
lain dengan Tuhan. Ya, tetapi ujungnya menuju maut. Nanti kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab orang yang mengambil jalan pintas dan orang yang mengikuti jalur yang tepat. Ya. Kemudian Mazmur 1 ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya, Mazmur 1 ayat yang ke-6, sekali lagi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya, Tuhan mengenal. Jadi Tuhan mengenal. Jadi orang kalau menjadi benar, bukan langsung benar, saudaraku. Kita sudah dibenarkan. Yesus sudah memberikan jalan kepada kita. Lewat apa? Lewat karya Yesus di kayu salib. Supaya kita yang percaya ini menjadi benar. Nah, untuk menjadi benar, untuk menjadi orang pilihan, kita harus melewati, ya, kita harus melewati banyak hal. Kita diajar, kita dibentuk dengan segala hal supaya kita menjadi orang benar. Tidak mudah menjadi orang benar. Tetapi jalan orang fasik di Mazmur 1 ayat 6 menuju kebinasaan. Ada amin, saudaraku? Kemudian saya baca lagi Amsal 2 ayat 20. Amsal 2 ayat yang ke-20. Ya, di situ dijelaskan. Perhatikan. Amsal 2 ayat yang ke-20. Ya, saya akan baca di sini. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik. Ya. Tempuh jalan orang baik, orang benar. Dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ada amin, saudara? Ini mendukung sekali. Luar biasa. Alkitab selalu menjelaskan kalau kita menempuh jalan Tuhan, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, ya, maka ujungnya pasti akan memperoleh hasil. Kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Kita akan menikmati, dengan apa ya? Dengan sukacita. Karena apa? Kita mengikuti jalur kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku. Dan juga ayat yang saya baca, ayat Amsal 4 ayat yang ke-18 di situ, tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Ini luar biasa. Banyak juga pendukung-pendukung ayat dalam Alkitab, di Amsal, di Yesaya, banyak sekali ya. Bagaimana kita menjadi orang benar. Tidak mudah menjadi orang benar. Tidak mudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Harus melewati banyak hal. Ya, tetapi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan sendiri, ya, kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan hidup, ya, melalui dengan keinginan daging kita. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Salah satu kegagalan manusia, perhatikan, salah satu kegagalan manusia, ya, itu baik hal jasmani maupun terutama rohani. Perhatikan, ya, terlebih rohani itu dia mengambil jalan pintas, saudaraku. Ya, jalan pintas. Jalan pintas berarti mengambil jalan yang lain. Tadi saya sudah singgung, ya. Mengambil jalan yang lain, alternatif, ya, mengambil cara sendiri. Menurut apa? Menurutnya itu, wah, sudah benar, ya. Tidak melalui suatu merintis. Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-7. Tidak melalui merintis, tidak melalui proses, saudaraku, ya. Tidak melalui proses, ya. Jadi, saudara, kalau semua ingin atau kalau kita ingin mencapai hasil yang baik, harus mengikuti jalur yang benar. Ada amin, saudaraku? Jalur yang murni. Ya, seperti contoh-contoh dalam Alkitab. Kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Ya, orang-orang yang benar-benar, ya, dipanggil Tuhan, orang yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan, itu pasti endingnya, ujungnya pasti dia mengalami suatu hal yang memuaskan, saudaraku. Ada amin, saudaraku? Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mencapai hasil yang baik, ya, hasil yang baik, kita harus mengikuti jalur yang murni, seperti contoh dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ya, contoh jalan pintas kita lihat di sini. Contoh orang mengambil jalan pintas. Ada orang ingin kaya, ya kan? Ingin kaya, itu orang luar dunia, luar Kristus, ya. Pergi kemana? Ke dukun atau paranormal, ya.
Jangan sampai ada orang percaya, orang Kristen ya, cari kaya kepada dukun ya, normal. Ya, atau mungkin ada yang judi ya kan? Ya, pengen kaya, judi. Ada judi ini, judi inilah, saudaraku ya. Judi, pokoknya macam-macam judi ya, atau berbasis online untuk mendapat keuntungan. Ya. Tetapi itu akan membuat kita rugi, saudaraku. Itu ingin cari gelar, ya, ingin cari gelar, ya. Banyak sekali hari-hari ini cari gelar, ya, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar, ya. Ada yang cuma 6 bulan sudah ini, ya, sudah sarjana, ya ada. Kemudian tidak melalui standar, ya. Ingin jabatan tinggi lewat apa? Lewat apa ya? KKN, ya. Terlebih juga dalam rohani, ya, dalam rohani. Dalam rohani ada orang Kristen suka sekali hal-hal yang mujizat. Bukan berarti tidak boleh mujizat. Saya ada oleh karena mujizat. Ya, saya banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, banyak sakit disembuhkan. Ya, bukan tidak boleh, saudaraku. Kita lihat, bukan tidak boleh mujizat. Ya, mujizat itu dinyatakan oleh Allah bahwa Dia benar-benar sanggup mengadakan segala perkara. Amin. Tetapi kalau kita selalu ingin mujizat dari Tuhan, tidak akan mendewasakan iman kita. Amin, saudaraku. Ya. Orang Israel dalam waktu mereka berjalan di padang gurun, ya, mereka hidup dalam mujizat Tuhan. Ya, kemarin di gereja saya sudah katakan, minggu yang kemarin saya sudah singgung tentang perjalanan bangsa Israel, suatu contoh buat kita bahwa Tuhan begitu pelihara mereka, mujizat Tuhan. Pagi hari ada mana, ya, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api, dan Tuhan selalu memenuhi kebutuhan mereka. Tapi toh mereka berontak, bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Jadi mereka tidak mau diproses demikian rupa, ya, mengandalkan mujizat. Akhirnya apa? Terbiasa, ya. Tapi tidak mendidik mereka dalam suatu proses. Nah, sebagai orang percaya, kita butuh mujizat. Kita butuh mujizat. Setiap hari-hari ini kita butuh mujizat. Apalagi di masa pandemi ini, kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus bertumbuh dalam Kristus. Ada amin. Bertumbuh berarti kita harus melewati jalur kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Ya, rohani kita tajam. Ya, jalan pintas tidak akan menghasilkan sesuatu, saudaraku. Yang matang, yang baik, ini menunjukkan tidak mau sabar. Ya, ada orang tadi saya pengen cepat, pengen kaya, lihat orang tetangga sebelah, wah ini sudah, dia pengen. Akhirnya jatuh dalam dosa, tidak sabar. Ya, ini tidak akan membentuk kepribadian karakter rohani saudara. Ya, itu kalau kita ambil jalan pintas, saudaraku. Ya, orang yang senantiasa yang melakukan hal yang lurus, ia akan membentuk suatu kedisiplinan rohani kita. Haleluya. Orang yang senantiasa mengikuti jalur akan firman Tuhan, ya. Sekali lagi saya kata, itu akan mendisiplinkan akan kehidupan kita, ya. Kemudian mengasah, ya, menajamkan akan karakter kita, ya. Supaya apa? Ketika kita datang masa-masa, karena kan masa-masa itu ya merintis, masa-masa proses itu kita akan melihat, ya, hal-hal yang sangat tidak mengenakan, tetapi itu menjadi suatu pengalaman. Itu akan membentuk kita supaya apa? Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita diangkat Tuhan, maka ya kita sudah mengalami, kita tidak jatuh dalam dosa dan kita tidak menjadi sombong. Ada amin, saudaraku? Tentunya kalau kita melewati jalan yang benar, sudah pasti, ya, kita akan mengalami pasti gesekan. Sudah pasti, saudaraku. Kalau kita mengikuti jalan yang benar, ya pasti kita akan mengalami gesekan, penderitaan, dan lain sebagainya. Membuat kita terbentuk dalam hal-hal, ya, yang membuat kita tidak akan putus asa. Ada amin, saudaraku? Ya. Tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah menyerah.
Bahkan kita akan menjadi pribadi yang boleh dikatakan pribadi yang rendah hati, ya, pribadi yang tidak suka bersungut-sungut, ya, tema kita di bulan ini, ya, tidak suka mempersalahkan orang lain. Gara-gara kamu saya jadi begini, tidak, karena dia sudah melewati semua. Nah, itu akan hasil yang sangat memuaskan. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, biarlah kita mengambil jalan yang lurus, bukan jalan pintas, saudaraku. Jalan pintas memang baik, memang begitu mudah, tetapi itu akan membuat, ya, saudara dan saya akan mengalami suatu, ya, kegagalan yang fatal dalam hidup saudara. Nah, saudara, kita lihat beberapa contoh kasus dalam Alkitab, ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengambil jalan pintas. Yang pertama saya pelajari di sini, ya, perhatikan Kain. Mungkin saudara pikir, apa sih kesalahan Kain? Ya, Kain, perhatikan, mempersembahkan korban dengan maunya dewe, maunya sendiri, ya, bukan maunya Tuhan. Sedangkan Habil, dia mempersembahkan korban dengan maunya Tuhan, jalurnya Tuhan, ya. Tetapi Kain, dia mempersembahkan korban itu jalan pintas, ya, jalan pintas. Sehingga apa? Ketika Tuhan menegur, saudara bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 di situ. Ketika Tuhan datang menegur, memperingati, ya, kalau ditegur berarti masih ada kesempatan, ya kan? Tetapi ketika ditegur oleh Allah sendiri, dia panas hati, yang pada akhirnya dia harus membunuh Habil. Ya, darah yang pertama, pembunuhan pertama. Akibatnya Kain menjadi pelarian dan pengembara. Tanah yang diolah itu tidak menghasilkan sepenuhnya. Ya, dia harus bersusah payah, harga daripada dia mengambil jalan pintas. Itu contoh Kain. Yang kedua, Lot. Ya, Lot mengambil jalan pintas, pergi kemana? Lembah Yordan. Ya, padahal dia sudah keluar dari Ur Kasdi bersama-sama dengan pamannya Abraham. Kalau dia ikut bersama dengan Abraham, dia pasti diberkati Tuhan. Ya, tetapi sayang, dia mengambil pilihan yang ambil jalan pintas. Dia memandang, oh, itu seperti lembah yang baik sekali, ya, lembah Yordan, Sodom, ya, di dalam Kejadian 13 ayat 10. Akibatnya sangat fatal. Istri Lot mati jadi tiang garam. Anak-anak Lot tidak bermoral. Dia terkontaminasi dengan cara hidup Sodom, ya. Contohnya perlakuan mereka. Jadi ayah dan kedua anaknya itu mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, ini bahaya sekali kalau kita mengambil jalan pintas. Nah, Rut, ya, contoh yang berikut, contoh yang ketiga, Rut, ya. Di dalam kitab Rut pasal 1, saya simpulkan saja, di situ dijelaskan ada kelaparan di negeri Israel, Yehuda. Ya, perhatikan. Waktu kelaparan termasuk di negeri daerah Bethlehem. Kemudian satu keputusan yang mengambil jalan pintas, Elimelek dan keluarganya, mereka pergi mengambil jalan pintas, pergi ke Moab. Ya. Nah, ini hal yang fatal, saudaraku. Padahal saya percaya Tuhan pelihara mereka, ya, sekalipun dalam masa-masa kelaparan. Tetapi dalam masa-masa sulit, ya, mereka mengambil jalan pintas, ya, setelah mereka berunding, namanya kalau suami istri, ya, setiap mengambil keputusan ada satu kesepakatan. Jadi pergilah mereka ke Moab, negeri yang lain. Tetapi apa hasilnya? Ya, yang pertama yang terjadi, Elimelek mati. Kemudian dua anaknya menikah, Mahlon dan Kilion. Mereka tidak mempunyai keturunan selama 10 tahun. Ini dampak, ya. Kemudian matilah mereka. Naik sangat fatal, saudaraku. Tapi untung kita melihat, ya, Naomi, dia pulang kembali ke tanah perjanjian di Yehuda, Bethlehem. Nah, itu bayar harga, saudara. Tapi untuk pulang, coba dia tidak pulang.
ya, fatal saudara. Tapi ketika dia pulang dan Ruth ya punya iman, dia berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu dan Allahku, Allah juga ya, Allah, aku pun. Dan kita melihat lewat itu Tuhan memulihkan keadaan mereka. Ruth, seorang wanita yang rajin ya, yang punya iman, akhirnya menikah dengan Boas. Nah, menikah dengan Boas, Tuhan pulihkan. Tapi ambil jalan pintas dulu. Ya, kita tidak mau seperti itu, saudaraku. Jadi sekalipun kondisi yang sulit hari-hari ini, saudara, jangan sekali-kali kita mengambil jalan yang bukan dari Tuhan. Jangan mengambil jalan yang bukan daripada rencana Tuhan. Ambil jalan Tuhan, jalan yang lurus. Saya percaya kalau saudara dan saya hidup jalan lurus, rohani lurus, mengikuti aturan firman Tuhan, maka saya percaya saudara pasti akan melihat Tuhan akan berkarya kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Ada contoh yang terakhir yang saya lihat. Yudas diambil jalan pintas, menjadi murid Yesus. Tetapi kita melihat rupanya pelayanannya bukan tulus. Dia cuma karena uang. Nah, uanglah yang menjatuhkan dia. Uang yang membinasakan dia. Dia menjual Yesus. Ya, dia menjual Yesus. Ambil jalan pintas. Ya, padahal kalau ikut Yesus, ya, namanya kalau sudah ambil keputusan menjadi murid Yesus, ya, tidak lagi menoleh ke belakang, ya, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetap fokus dan ada upaya menanti. Yudas gagal. Nah, jadi kita lihat satu kesimpulan bahwa jalan pintas merupakan hasil yang tidak baik dan kita harus membayar harga, dan kita melihat akibatnya ya sangat fatal, saudara. Kita tidak mau seperti itu. Banyak contoh-contoh lagi dalam Alkitab. Nah, kita melihat dengan cepat saja contoh kasus ya dalam Alkitab ya. Orang yang melewati jalan lurus, kita lihat ya, melewati proses dan selamat, saudaraku. Yang contoh yang berikut, saudaraku, Nuh. Ya, di dalam Kejadian pasal 6 ya, dikatakan Nuh melakukan apa yang dikatakan oleh Allah sendiri. Nuh disuruh Tuhan membangun bahtera, hal yang di luar logika, ya, luar pemikiran manusia, ya, tidak masuk akal, saudaraku. Dia bangun bahtera, ukurannya begini, ukuran begini. Dia bangun. Menurut peneliti Alkitab, dia membangun bahtera itu selama 120 tahun. Waktu yang cukup panjang, cukup proses. Kita melihat, ya, dia tetap mengikuti jejak apa kata Tuhan. Ada amin, saudaraku? Nah, ketika tiba waktunya, karena umur pada zaman Nuh itu umurnya panjang-panjang, ya. Tetapi waktunya tiba, orang mulai ya baru mengerti. Ketika hujan turun, mereka mulai baru mengerti. Mungkin ada yang minta tolong aku. Tapi sudah terlambat, saudaraku. Ya, tapi Nuh mengikuti jalur firman Tuhan. Saudara harus tetap mengikuti jalur kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan, membangun iman kita itu perlu proses. Membangun kualitas rohani kita itu butuh proses. Ya, butuh penderitaan. Ya. Tetapi kalau kita belajar untuk mau menuruti akan perintah Tuhan, hasilnya ya kita lihat Nuh selamat. Ada juga contoh yang lain. Yusuf tetap jalan lurus, ya, menyelamatkan satu bangsa. Dia melihat ya, dia melewati beberapa hal, ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara tentang firman tentang Yusuf, ya. Hari Rabu kemarin ya, diselingi dengan lagu. Ya, Yusuf dia mengalami suatu tekanan hidup, ya. Dia benci, kemudian dijual, ya, difitnah dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap lurus. Dia tetap mengikuti alur firman, rencana Tuhan, proses. Tetapi kita melihat hasilnya luar biasa. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Ada amin? Dan dia menyelamatkan satu bangsa seperti apa yang dijanjikan oleh Bapak Abraham. Ya, akan menjadi bangsa yang diberkati. Kalau saudara ingin menjadi bangsa, jemaat yang diberkati, bukan saja diberkati secara jasmani,
ya. Bukan berarti kita menjadi kaya, tidak. Pemeliharaan Tuhan pasti, tetapi kalau jemaat ingin menjadi, ya, rohani kita diberkati, rohani kita bertumbuh, rohani kita mempunyai iman yang kokoh, kita harus melewati standar-standar jejak kita seperti kata Tuhan. Ya, amin. Kemudian yang berikut, Yesus adalah contoh yang tepat. Dia melewati suatu proses. Itu aja Yesus, dia Allah, tapi dia ingin, ya, dia ingin apa? Dia ingin memberikan suatu teladan buat saudara dan saya. Kalau kita ingin mau dipakai, kalau kita ingin diberkati Tuhan, harus melewati suatu proses. 30 tahun diproses. Dia menjadi tukang kayu, tadi saya sudah singgung, ya. Dia ikut bersama-sama dengan orang tuanya membangun rumah di sana ke sini, ya, karena bapaknya Yusuf adalah sebagai tukang kayu, saudara. Tetapi ketika sudah waktunya Tuhan, baru Yesus muncul. Ya, sampai 33,5 tahun. 3 tahun setengah dia melayani Tuhan. Ya. Ada amin, saudara. Nah, saudara-saudara, ya, mari sama-sama kita mau belajar. Ya, ikuti jalur. Jangan kita ambil jalan pintas. Ada begitu banyak orang hari-hari ini mengambil jalan pintas. Jalan pintas, ya. Tetapi itu tidak membawa iman kita kepada suatu kesempurnaan. Justru itu membuat kita menjadi hal-hal yang sangat fatal, buruk, saudaraku. Tapi kalau kita belajar seperti tokoh-tokoh Alkitab, ya, tidak ada lain yang kita harus belajar, hanya firman Allah yang akan apa? Yang akan memberikan suatu jaminan buat saudara dan saya. Nah, Injil Matius 11 ayat 28 sampai 29, di situ dijelaskan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan, ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Mari semua yang letih lesu. Kalau kita datang kepada Yesus, izinkan Yesus memproses, izinkan Yesus membentuk kita, mengikis kita, ya. Pikulah kukuk. Pikulah kuk yang kupasang, itu berbicara tentang kuk beban, ya, bukan kukuk, ya. Tadi salah ngomong. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Haleluya. Belajar, ya, jangan belajar kepada saya, tetapi belajarlah kepada Yesus, ya. Karena aku lemah lembut, ya, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak, ya, enak, dan beban, ya, bebanku pun ringan. Jadi kalau kita, saudara, mengikuti Yesus, ikutilah cara Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes, ya, di mana pelayanku berada, di situ, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi kita mengikuti jejak langkah Yesus, ikut seperti Yesus. Lagu lama berkata, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Jadi seperti Yesus, kita harus mengikuti caranya Tuhan. Kalau kita tidak mau ikuti cara Tuhan, kita akan gagal. Karena melalui cara Tuhan, melalui jalan Tuhan, ya, jalan yang penuh dengan kepastian, pasti ada satu jaminan, bukan saja keselamatan, tetapi ada satu jaminan pemeliharaan Tuhan yang akan kita alami, saudaraku. Ada amin, saudaraku? Nah, kalau saudara ingin mau diberkati, kalau saudara ingin mau melihat karya Tuhan bekerja, jangan ikut jalan pintas, jangan lewat jalan alternatif, tetapi ikutilah cara Tuhan yang benar. Ya, karena kalau kita sudah baca tadi di dalam tadi yang saya sudah baca, ya, di dalam Yesaya 26 tadi ayat yang ke-7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Puji Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, hari-hari ini kita perlu, ya, mengikuti alur firman Tuhan. Hari-hari ini yang sulit, kita perlu dibentuk oleh Tuhan. Makanya kita harus rajin beribadah. Mari sebentar sore kita ada ibadah, ya. Mari tetap kita setia. Yang muda-muda, ya,
yang muda-muda, keluarga muda, ya anak-anak remaja-remaja, mari sama-sama kita melihat, kita datang ke rumah Tuhan untuk apa? Kita melihat akan karya Tuhan yang luar biasa, akan apa? Membangkitkan iman saudara dan saya. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua sudah sangat mendekat. Kita harus sungguh-sungguh, jangan lengah, jangan suam-suam kuku, tetapi marilah sama-sama kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kita, biar tetap kita ada di dalam jalurnya Tuhan, bukan jalur alternatif, jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan jalan, yang memberikan kekuatan bahwa memang untuk membuat kami menjadi pribadi yang seperti maunya Tuhan butuh proses, dan kami tidak mau ambil jalan pintas. Kami rindu, kami mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan daripada Allah lewat Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, supaya jalan kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi jalan kami menuju kepada suatu rencana yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Tuhan berkati jemaat Tuhan, biarlah mereka tetap sungguh-sungguh, mereka tetap hidup benar, iman mereka bertumbuh di dalam masa-masa ini Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan di dalam masa kesesakan ini Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus, Dia sanggup mengadakan segala perkara. Jemaat-jemaat hari-hari ini yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong mereka. Apapun yang mereka alami Tuhan, mungkin masalah ekonomi, masalah sakit, beban-beban yang mereka hadapi Tuhan, tolong Tuhan, supaya semua ini kami serahkan dan mereka juga belajar menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Sebabkan pun sebentar sore kami juga akan beribadah. Tuhan tolong kami Tuhan, gerakan semua jemaat untuk kami boleh menikmati akan ibadah raya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami hari-hari ini sedang terjadi demo di mana-mana. Tuhan tolong Tuhan, pakai pemerintah kami Tuhan untuk mengamankan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan. Tuhan tolong pakai pemerintah menjadi alat Tuhan, terutama kepolisian, TNI dan aparat-aparat yang terkait Tuhan. Tuhan tolong supaya menjaga kesatuan negara kami yang kami cinta ini Tuhan. Terima kasih Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada Tuhan, kepala-kepala daerah, sampai kepada pemerintahan yang paling bawah Tuhan, tolong supaya mereka dapat memerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Kami percaya nama Tuhan nama yang ajaib, nama yang sanggup mengadakan segala perkara. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani pada saat ini. Evan, Wempi yang sudah syutingnya Tuhan, Tuhan tolong semua hamba-Mu, biar Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita menikmati, kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, akan menyertai kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.